Nah, pagi ini saya akan mencoba sharing berbagi dengan saudara semua sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Dengarlah Nasihat. Saya ingin menyampaikan sama saudara bahwa betapa pentingnya dalam kehidupan kita kalau kita ingin masa depan kita baik, masa depan kita jadi orang yang bijaksana. Nanti kita baca ayat ini, saya temukan gini, kita butuh yang namanya mendengar nasihat, kita butuh yang namanya menerima didikan. Mendengar nasihat saudara ya, itu ternyata bisa membuat kita menjadi orang-orang yang bijaksana di hari-hari depan, masa depan kita. Bahkan hari ini juga. Kayaknya langsung saja kita baca ayatnya ya. Amsal 19 kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara di ayatnya yang ke-20. Amsal 19 kita sama-sama baca di ayat yang ke-20. Mari sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amin. Saudara, kalau kita ingin menjadi orang yang bijaksana, punya kebijaksanaan hikmat dari Tuhan, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan yang bisa dengar nasihat. Menurut saya, yang namanya mendengar nasihat itu bukan hanya anak ya. Semua lapisan usia, mau anak kecil, remaja, pemuda, orang dewasa, permisi bicara, sampai orang yang sudah tua sekalipun. Menurut saya semua kita butuh yang namanya mendengar nasihat, menerima didikan. Semua usia termasuk semua lapisan sosial masyarakat. Mau dia orang kaya, dia orang sukses, pekerjaannya sudah mapan, pemasukan omsetnya bagus. Maupun orang yang tingkat sosialnya biasa rendah, maaf kata, permisi bicara, orang susah, orang miskin. Pekerjaan bisnisnya legang, sedang merintis. Semua kita butuh namanya mendengar nasihat, terima nasihat. Mau orang pinter, apa dia nggak butuh nasihat? Butuh terima nasihat. Nggak ada. Kenapa orang jadi pintar, jadi bijaksana? Karena dia suka mendengar, menerima nasihat. Tapi nasihat itu kan terus menerus kita mesti terima. Sudah pinter pun tetap butuh nasihat, saya katakan. Apalagi orang bodoh. Mau orang terpelajar, enggak terpelajar, mau pendeta, mau gembala, mau jadi hamba Tuhan yang paling hebat sekalipun diurapi Tuhan, dia butuh menerima dan mendengar didikan, menerima nasihat. Sampai hamba Tuhan, sampai pelayan Tuhan, sampai taraf tingkat level jemaat Tuhan. Ya semua kita butuh nasihat. Supaya apa? Supaya kita jadi orang bijak. Nah ayat ini Amsal 19 ayat 20 mengatakan, untuk kita jadi orang bijak dalam hidup bahkan masa depan kita, kita harus belajar mendengar nasihat dan terima didikan. Coba lihat ini sekali lagi saya baca ya. Dengarkanlah nasihat, lihat, dan terimalah didikan. Ada kata ini supaya. Bukankah kita sepakat, setuju? Kata supaya ini artinya adalah dampaknya, akibatnya, hasilnya. Kata supaya menunjukkan dampak dan hasil. Supaya dampaknya, hasilnya, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Kalimat awal apa? Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Semua orang, saya katakan barusan tadi, butuh dengar, terima nasihat. Supaya jadi orang yang bijak, bahkan tambah lama tambah bijak. Memang saudara ya, selalu saya katakan, menerima nasihat itu tidak mudah. Lebih mudah kita itu menasihati orang daripada kita menerima nasihat. Memberi nasihat itu barangkali menurut saya lebih mudah daripada kita menerima nasihat. Nanti saya coba jelaskan itu secara detail sama saudara. Lebih mudah memberi nasihat dibandingkan menerima nasihat. Kita itu manusia tidak gampang loh menerima nasihat. Makanya seringkali Tuhan bawa kita supaya kita jadi orang yang bisa menerima nasihat. Tidak ngotot. Kita tidak self defense, membentengi diri kita. Aku tidak gitu kok, kamu ngomong gitu. Ada banyak orang mengalami trauma gara-gara memberi nasihat. Tujuan kita baik, peduli sama dia, dia ngamuk sama kita.
Dia malah memusuhi kita. Hubungan yang manis, yang indah, penuh keakraban, persaudaraan itu hancur gara-gara kita mengasihi dia, peduli sama dia. Makanya kita kasih nasihat. Wih, marah dia. Nggak gampang loh yang namanya menerima nasihat. Memang memberi nasihat lebih mudah. Yang menerima ini suka tidak terima. Aku udah gitu, kamu bilang begitu. Ngamuk kita. Makanya seringkali Tuhan bawa kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan yang percaya pada Tuhan, kita dibawa masuk dalam proses namanya padang gurun. Seperti Israel. Supaya apa? Supaya bisa menerima nasihat. Tuhan pengen tahu hati kita kan? Anda pernah nggak mengalami satu kondisi dalam kehidupan saudara, menghadapi masalah, menghadapi kesulitan masalahmu sampai menekan hidupmu gitu loh. Kesulitan yang Anda hadapi, Anda merasa rumit banget Pak masalah. Rasanya kita sampai terhimpit oleh kesulitan itu. Bahkan ketika kita tertekan, terhimpit oleh masalah pencobaan yang rumit itu, kelihatannya masalahnya gak tambah beres. Udah terjepit, makin tertekan, dan kita lihat perkembangannya. Kok gak tambah beres, gak tambah selesai masalah yang kita hadapi. Kita justru melihat masalah yang sedang kita hadapi menekan kita. Itu sepertinya begini, bertambah hebat masalahnya. Saya pilih kata, pakai kata masalah yang menekan, yang rumit, menghimpit. Kita lihat gini, kok tambah menghebat ya masalahku. Tambah lama kok tambah menghebat. Artinya menghebat gini, bukan tambah selesai masalah kita, bukan tambah reda masalah kita tambah besar, tambah rumit, tambah luar biasa. Sampai kita rasanya begini, masuk pada zona titik namanya gini, kita habis akal. Perhatikan saya katakan, kalau kita hadapi masalah kok tidak reda ya, sepertinya nggak ada penyelesaian solusi, nggak ada titik terang. Ini kan namanya istilah orang di luar sana kan, masalah kita itu makin menghebat, bukan tambah reda, tambah makin menghebat, tambah runyam masalah kita. Sampai kita pada satu titik kehidupan kita menemukan, udah habis akal kita, nggak bisa mikir lagi kita. Saya mau tanya, apakah Anda pernah menghadapi sikon habis akal? Karena makin menghebatnya masalah yang kita hadapi. Apakah Anda pernah menyadari ketika Anda udah habis akal, tidak punya solusi, tidak punya jalan, tidak punya terobosan untuk kita mengalami kemenangan, terobosan mujizat, tidak ada solusi hidup kita. Saat kita merasa udah buntu habis akal, di saat itulah sebetulnya Anda mesti sadar ya bahwa kekuatan kita udah gak bisa lagi itu berarti. Udah namanya habis akal, bagaimana sih? Artinya pengetahuan kita udah gak sanggup. Kehebatan kita, pengalaman kerja kita, semua yang kita tahu sepanjang perjalanan umur kita sudah tidak bisa membantu, sudah gak bisa tolong kita. Nah pada titik habis akal inilah Anda harus cepat bangkit, Anda harus cepat sadar gini bahwa saudara butuh Tuhan. Bahwa saudara butuh gini loh, hikmatnya Tuhan. Kenapa? Hikmatmu sudah gak bisa menolong kamu. Kamu sudah habis akal, mau apa? Mau jalan terus dengan kekuatanmu? Apa kamu mau terus pakai pengetahuanmu dan kemampuanmu dan pengalamanmu? Udah habis akal, jangan diterusin. Babak belur nanti, ancur-ancuran hidup kita nanti. Kalau sudah hari ini ada di antara saudara mendengar firman Allah ini, Anda adalah orangnya yang sudah habis akal. Cepat bangkit. Bahwa pada titik ini berarti saudara butuh kebijaksanaan dari Tuhan. Saudara butuh kekuatan dari Tuhan. Saudara butuh yang namanya ini loh, hikmat Tuhan. Kekuatan saya maksudkan di sini adalah hikmatnya Tuhan. Dari mana kita memperoleh hikmat? Ya tentu saja mendengar nasihat tadi. Dan menerima didikan supaya engkau menjadi bijak, berhikmat di masa depanmu, kata Alkitab. Nah pertanyaannya, ketika saya merenungkan pengajaran firman Allah ini, Tuhan ingatkan saya tentang satu poin, ada ayat Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Bahwa kita itu butuh nasihat dari sesama. Pagi ini saya coba bagikan sama saudara. Mungkin kalau
ini cukup waktunya ya. Saya bagi 3. Kalau enggak ikuti sajalah, mengalir saja kita ya dengan waktu yang ada. Saya coba bagikan kalau selesai 3 nasihat ya yang kita butuhkan supaya kita jadi orang yang berhikmat dan bijaksana. Yang pertama, saya coba sampaikan, kita butuh nasihat, kita perlu nasihat dari sesama kita, orang-orang di sekitar kita. Itu bisa orang-orang yang rohani, yang punya kualitas rohani, kakak-kakak rohani kita, atau hamba-hamba Tuhan yang menggembalakan kita, pemimpin-pemimpin rohani. Kita butuh nasihat manusia sesama kita. Apa ada dasar sumber ayatnya Pak? Ada, bahwa kita memang butuh dengar nasihat dari orang-orang di sekitar kita. Supaya apa? Supaya jadi orang bijak. Ini yang pertama saudara ya. Coba Anda lihat. Ini sumber dasar ayatnya. Ibrani pasal 10 ayat 25. Ya, saya bacakan ayat ini buat setiap kita. Perhatikan baik-baik firman Allah. Dikatakan ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Lihat kalimat ini, tetapi dikatakan marilah kita saling menasehati. Garis bawahi, stressing, perhatikan baik-baik kata saling menasehati. Coba bilang sama-sama saya, saling menasehati. Kata saling menasehati berarti ini nasihatnya bukan cuma satu arah, tapi 2 arah. Saling menasehati. Ada 2 arah ini nasihat. Lalu dikatakan, tetapi marilah kita saling menasehati dan ada keterangannya. Saling menasehati dan semakin giat kita melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini firman Tuhan. Artinya inilah kerinduan daripada Tuhan. Detak jantungnya Tuhan rindu supaya gerejanya di akhir zaman, orang-orang percaya di akhir zaman yang sedang menyongsong kedatangan Tuhan yang sudah diambang pintu, yang bahasa kalimat ini menjelang hari kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Justru kita didorong, kita dinasihati oleh kerinduan hati Tuhan berkata gini, kamu harus saling menasihati. Ya, menjelang hari kedatangan Tuhan semakin mendekat. Harus justru kita terdorong giat, dikatakan saling melakukan menasehati, saling menasehati. Tapi tadi saya sempat katakan sama saudara, kalau kita bicara tentang saling menasehati 2 arah ini, tadi dari awal saya kasih bocoran, kalau kita disuruh memilih atau saya tanya, menurut Anda yang paling mudah, yang paling bisa kita lakukan, yang paling enak, itu antara memberi nasihat atau menerima nasihat. Memberi nasihat mungkin lebih mudah daripada menerima nasihat. Memberi nasihat itu modalnya adalah kepedulian. Ya, memberi nasihat itu modalnya adalah kasih. Kita peduli kepada orang itu. Kita peduli kepada saudara kita seiman. Kita peduli dengan sahabat kita. Karena pedulinya kita mengasihi dia. Makanya kita kasih nasihat sama orang itu. Karena gini loh saudara ya. Kenapa sih sesama kita? Ada mesti nangkap ya. Kalau memberi nasihat itu modalnya kita peduli, kita mengasihi orang itu. Tapi untuk menerima nasihat, ada tuh modalnya apa? Untuk kita bisa jadi bijak, kata Amsal tadi, kita harus bisa menerima nasihat dan menerima didikan. Nah ini gak gampang. Kita seringkali ngamuk, marah ketika orang kasih nasihat sama kita. Saat kita menerima nasihat, gak terima, self defense, pasang pertahanan. Aku udah gitu kok. Kamu kenapa bilang begitu? Kenapa kamu bisa ngomong seperti itu? Kita gak terima, marah kita sama orang sebetulnya justru mengasihi kita. Kenapa sih kita gak bisa terima nasihat, terima didikan, apalagi kesombongan kita terganggu. Apa istilahnya? Egonya kita merasa diganggu, diotak-atik sama orang yang memberi nasihat sama kita. Ngamuk kita. Makanya untuk bisa menerima nasihat, itu butuh kelembutan hati sesungguhnya. Termasuk nasihat firman Tuhan loh. Ini nasihat firman Allah dari sesama orang-orang rohani kan. Dibutuhkan kelembutan hati, dibutuhkan kerendahan hati untuk kita bisa jadi bijak.
Supaya kita bisa menerima nasihat itu butuh kelembutan kerendahan hati, tidak gampang loh. Makanya suka kita pasang badan kan. Suka pasang pertahanan diri, self defense. Aku udah gitu kok. Makanya yang menjadi nasihat firman Allah dikatakan harus semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Apa yang kita mesti giat? Bukan cuma ibadah. Giat bukan cuma melayani saja. Giat bukan cuma mengunjungi saja orang-orang datang ke gereja. Tapi giat di sini adalah giat saling menasehati. Ini kerinduan Tuhan. Tapi justru ini kita abaikan. Justru ini di hari-hari ini kita tinggalkan. Kita berkata, saya nggak mau kasih nasihat sama orang. Kenapa? Dia kapok. Saya mau tanya sama Anda, adakah di sini yang jadi orang Kristen yang kapok? Apa istilahnya bahasanya? Trauma. Adakah di antara saudara, saya tanya nih sama saudara, Anda boleh chatting kalau memang pernah. Pernahkah di antara Anda menjadi orang Kristen hamba Tuhan yang trauma memberi nasihat sama teman saudara sepelayanan? Anda trauma memberi nasihat kepada jemaat Tuhan sesama saudara seiman yang lain. Trauma gini, kok lama ada ke gereja sih? Ngamuk dia. Pernah gak trauma? Atau ada bicara soal iman. Kok kamu kendor sih? Saya dengar kamu punya masalah, kamu datang ke orang pinter. Ada kasih nasihat. Bukan mau sekedar mengkritik, menghancurkan nama baik dia. Enggak. Ada mengasihi dia sebagai sesama saudara seiman. Anda coba kembalikan iman yang benar. Percaya loh sama Tuhan. Oh, dia gak terima saudara. Egonya dia merasa diganggu. Kesombongannya dia merasa diganggu. Dia marah sama kita. Kok kamu terhilang sekarang? Kok dia ngamuk? Ada pernah gak trauma? Akhirnya Anda ambil keputusan. Mulai sekarang saya udah kapok trauma. Saya gak mau kasih ingatin orang, nasihat sama orang. Pernah trauma? Kalau toh itu terjadi pada saudara hari ini, bertobat. Karena itu salah. Bukan kebetulan ada dengar firman. Itu salah, saya katakan. Kalau Anda tanya sama saya, oh itu salah. Ada ayatnya. Nah ini sumber dasar ayatnya Ibrani 10:25. Ini kan nasihat dari Tuhan kepada kita. Kita disuruh menasehati sesama kita. Tetapi marilah kita saling menasehati kepada sesama kita. Ini esensi ayatnya. Dan semakin giat, disuruh giat, suruh rajin, suruh antusias. Dan semakin giat, antusias, rajin melakukannya. Disuruh kita menasehati sesama kita menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kalau ada trauma, salah bertobat. Gitu. Memang tidak mudah. Ya, untuk seseorang menerima nasihat kita sampai kita kapok-kapok, kita dimusuhin. Tadinya hubungan baik jadi rusak gara-gara kita memberi nasihat. Tapi memang itu resiko. Kan ini perintah Tuhan. Kita dalam rangka mentaati perintahnya nih. Walaupun resikonya ada. Tapi Tuhan yang tahu gitu loh. Ada pahala tentunya. Tapi kita melakukan dalam rangka taat firman Allah kok memberi nasihat. Kita tuh bukan sedang menghancurkan hidup seseorang. Membangun seseorang. Dan kita berharap lewat nasihat kita. Mungkin saat itu dia marah. Tapi kemudian mungkin saat dia tidur dia mimpi kah? Saat tidur Tuhan bicara Roh Kudus dalam hatinya. Dia bertobat kembali. Dan itu karena nasihat saudara. Itu manis dan indah pengalaman. Karena orang bisa sadar ternyata lewat nasihatmu. Orang lain gak bisa masuk. Yang bisa dipakai cuma saudara. Ternyata seorang itu adalah Anda orangnya Tuhan. Agennya Tuhan yang dipakai untuk menyadarkan orang itu. Orang lain gak bisa. Tapi kita gak mau. Ya sudah, hancurlah hidupnya dia. Berapa lama yang lalu saya pernah sampaikan tentang seorang hamba Tuhan bernama John Wimber kan. Seorang ateis. Yang tidak percaya Tuhan itu ada. Tapi dia bisa bertobat dan dia bisa percaya betul pada Tuhan. Karena nasihat seorang sahabat dibawa ikut ibadah. Tidak diberitahu, tapi tujuannya baik kan. Bukan menghancurkan John Wimber. Sampai John Wimber jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Jadilah sahabat yang seperti itu. Karena ini memang firman Tuhan mengajar. Kenapa sih kita harus menerima nasihat sesama kita supaya bijak? Saya lupa ya apa istilah dalam ilmu psikologi. Itu ada istilah yang namanya, ada 4 ruang lah istilahnya. Saya lupa nama itu. Ada 4 ruang di hati kita. Candela Johari atau apa namanya itu ya. Secara ilmu kepribadian ya, ilmu psikologi. Ada 4 ruang zona di hati kita. Yang pertama namanya zona terbuka. Apa yang kita tahu, orang lain tahu. Rumah kita di mana, nama kita siapa. Sampai hari ulang tahun, orang lain tahu. Yang kita tahu, orang lain tahu. Terbuka, open.
Tapi ada daerah kedua yang namanya daerah tersembunyi. Dari tersembunyi itu kita tahu, orang lain gak tahu, bersifat privat. Yang tahu mungkin cuman istri kita. Tapi tersembunyi dari itu. Cuman kita bahkan orang lain gak tahu, cuman kita yang tahu. Saya dulu itu kan pernah punya sakit yang namanya sesak nafas. Asma. Masa pandemi itu Tuhan sembuhkan saya. Tapi ternyata tidak banyak orang tahu, hanya istri saya yang tahu atau jemaat yang saya pernah cerita yang tahu. Teman-teman saya pendeta, ketika saya pernah cerita saksi mereka kaget. Saya kalau ngomong ini kan khotbah kan keras suara saya. Orang tidak menyangka model saya punya asma kan dulu. Orang tidak tahu. Itu seperti saya simpen sih memang. Pada waktu saya sakit saya nggak pernah cerita. Ketika saya sembuh saya cerita. Saya nggak mau tunjukkan saya kelemahan minta belas kasihan. Enggak saudara ya. Waktu saya ditolong Tuhan saya cerita gitu. Tapi itu kan private, rahasia. Jadi dalam ruangan kehidupan kita ada zona namanya tersembunyi. Kita tahu, orang lain nggak tahu. Tapi ada zona berapa tadi? Ketiga, itu namanya zona daerah misteri. Misteri itu kita nggak tahu, orang nggak tahu. Tuhan yang tahu, kematian dan sebagainya. Itu kan ada yang misteri kan dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu, cuman Tuhan yang tahu. Orang pun nggak tahu. Tapi ada daerah zona namanya daerah buta. Daerah buta itu begitu. Orang lain bisa lihat kita tahu, kitanya nggak tahu. Apakah Anda sadar selama ini ada daerah dalam tubuh kita yang kita buta nggak bisa lihat. Bagian punggung belakang kita. Saya mau tanya, Anda bisa lihat? Bagaimana cara Anda mau lihat? Bagian kepala belakang kita. Saya mau tanya, Anda bisa lihat bagian kepala belakangmu? Nggak bisa dong. Kecuali Anda ambil cermin, di belakang ada cermin di depan kita. Bantuan cermin tahu punggung kita. Loh, ada apa kok hitam-hitam? Tahu bagian kepala di rambut kita belakang. Oh, mulai putih rambutnya. Butuh cermin. Karena itu daerah buta di belakang kita nggak tahu. Sama dengan kita. Kita nggak tahu kita udah salah langkah. Kita ini kan seringkali merasa kita ini bener terus. Nggak ada salahnya. Nah, kita ini sering nggak tahu kita itu salah. Ngomong kita nggak bener. Cara hidup kerja kita nggak betul. Kita nggak bisa lihat, kita pikir kita bener. Orang itu bisa lihat kita itu salah. Kita itu kan seringkali egonya merasa yang paling hebat kan. Kita manusia itu kayak gitu loh. Ada daerah zona yang namanya kita buta. Kita nggak tahu kita sudah salah ambil keputusan, sudah salah melangkah jalan di hidup keseharian. Buta kita nggak ngerti. Tapi orang itu lihat loh yang kita buat. Diingetin kita, Andanya marah. Padahal itu memang daerah butanya kita. Kita nggak tahu sudah salah, kita jalan terus, hancur. Ada orang yang lihat, ingetin kita. Itu daerah buta. Ada ayat kok saudara, Amsal 21 ayat yang kedua. Amsal 21 ayat yang kedua. Amsal 21 ayat yang kedua saya baca dikatakan begini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Coba lihat ayat ini. Setiap jalan orang adalah lurus. Menurut siapa? Menurut pandangannya sendiri. Nah itu kita kan. Merasa udah bener kok jalanku. Ngomongku udah bener. Cara kerjaku udah bener. Padahal orang melihat salah loh itu. Keyakinannya dia salah loh. Prinsip hidup yang dia jalani itu sesat keliru loh. Itu buta dia. Orang lihat tahu. Anda mesti jujur lah, kita terbuka lah. Biarlah firman Allah menjadi sebuah pewahyuan, sebuah pencerahan buat kita. Oh, ternyata dalam daerah hidupku ada yang aku buta. Aku merasa begini, rasa lurus menurut pandangannya sendiri, ternyata salah. Kita butuh sesama kita. Kita butuh orang lain. Mungkin istri kita, suami kita, jangan-jangan anak kita yang dipakai. Salah loh Pak, Ma, salah loh Ma. Apa Anda gak mau terima? Anak kita mengingatin karena sesuatu yang kita buat. Karena kita ada daerah buta. Atau teman kita yang peduli mengasihi kita. Tapi ego kita, kesombongan kita merasa di otak-atik terganggu. Gak terima kita. Berontak kita marah. Tetap saya mau katakan jangan trauma saudara ya. Jangan kapok. Karena memang itu perintah Tuhan. Saya berbicara sama saudara mengajar ada sumber dasar ayatnya. Gak boleh kapok perintah Tuhan. Kalau Anda kapok Anda salah sama yang di atas. Salah sama Tuhan. Kalau Anda ditunjukkan matamu, telingamu dengar, masa kamu mau diam? Itu kan bukan berarti kebetulan. Tuhan ingin kamu orangnya Tuhan yang dipakai mengingatkan.
Gitu saudara. Jadi jangan pernah kapok. Nah kita lihat di ayat ini ada daerah buta. Nasihat itu setiap kita juga untuk saya loh. Saya juga harus sadar ada daerah buta. Saya merasa diri benar, saya nggak tahu. Ternyata orang bisa melihat, salah loh Pak Pendeta. Ya enggak apa-apa, diingetin. Makanya biarlah firman Allah ini menjadi sebuah pencerahan buat kita. Oh ternyata aku punya kekurangan. Ini ayat Salomo loh yang berkata. Memang yang mengatakan Amsal 21 ayat yang kedua memang yang paling pas. Paling proporsional, cocok yang ngomong ya Salomo. Ada tahu siapa Salomo? The man of wisdom. Orang yang paling kaya limpah dengan hikmat kebijaksanaan. Orang ini ngomong gini, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Ternyata salah. Salomo kan salah kan akhirnya. Makanya dia ngomong begini. Akhirnya kan terjerumuskan hidupnya. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia. Karena dia sadar tuh hari Tuhannya dia mulai salah. Nah, jadi yang pertama itu, dengan waktu yang ada saya bawa saudara pada bagian kedua. Yang pertama, kita butuh supaya kita berhikmat jadi manusia yang bijaksana di masa depan kita. Kita butuh nasihat dari sesama kita. Karena ada area jalan hidup kita yang kita buta, gak tahu kita salah. Orang lihat, terima nasihat itu. Kita butuh nasihat dari sesama kita. Memberi nasihat modalnya adalah kepedulian dan kasih. Tetapi menerima nasihat modalnya ingat baik-baik. Adalah kerendahan hati dan kelembutan hati. Taruh dulu kesombongan kita, ego kita tanggalkan. Supaya kita jadi manusia yang berhikmat dan bijaksana. Yang kedua, kita butuh menerima nasihat dari siapa? Diri sendiri. Nah, menurut saya pada poin yang kedua yang saya coba bagikan sama saudara, poin kedua ini kita tidak terbiasa melakukan. Ada banyak kita alpa lupa dan memang tidak pernah buat, tidak terbiasa buat ini. Mari sekarang biasakan latih sampai kita terbiasa, sampai kita bisa. Latihan memberi nasihat pada diri sendiri. Tidak tunggu orang datang kasih nasihat sama kita. Orang itu gak selalu bisa siap datang kasih nasihat sama kita. Makanya ada banyak orang ada istilahnya apa ya dalam bahasa Inggris self pity. You know self pity? Self pity itu sayang diri. Ketika seseorang punya masalah, ketika seseorang punya kesulitan, tertekan, lalu terjepit oleh masalah, dia tunggu orang datang kasih nasihat. Orangnya gak datang-datang, sayang diri kan. Kok gak ada yang besukin saya ya dari gereja, gak ada yang datang doakan. Pendeta gembala bagaimana sih? Kok gak doakan saya, kok gak datang kasih nasihat. Gak pendetanya kasih tahu bagaimana caranya tahu. Bersyukur kalau ada jemaat lain kasih tahu informasi, pendeta bisa ngerti. Atau jemaat lain gak datang, biasanya datang kok saudara gak datang kasih perhatian. Itu namanya self pity, ada sayang diri. Kayak Elia di padang gurun sampai dia mau bunuh diri karena sayang sama dirinya. Oh semua nabi udah tinggalkan Tuhan, tinggal aku yang percaya. Padahal masih 7.000 orang yang setia taat kepada Tuhan. Self pity itu sayang diri. Seringkali kita gak terlatih. Kita selalu tunggu orang datang kasih doa. Kok gak ada yang doain saya ya? Lalu kita kecewa gitu. Gini loh saudara, kalau Anda terjepit oleh masalah, tertekan oleh masalah, Anda jangan tunggu orang datang kasih kekuatan. Itu yang selalu terlatih kita buat. Tunggu hamba Tuhan datang doakan, tunggu orang kasih nasihat. Tidak selalu, tidak setiap waktu orang yang kita pikir bisa datang doakan kasih nasihat, dia selalu bisa ready, on time datang sama kita. Nggak selalu. Kalau di luar kota bagaimana? Kalau dia sakit dia gak bisa datang bagaimana? Dia punya masalah, Anda punya masalah bagaimana? Jangan tunggu, jangan self pity, tunggu orang datang kasih dorong, kasih nasihat. Makanya latihlah diri kita apa? Kasih nasihat sama diri sendiri. Sumber dasar ayatnya Mazmur 42 di ayat yang ke-6. Coba Anda lihat ayat ini, saya baca ya. Mazmur 42 ayat 6. Ini penting menurut saya ayat ini. Ini Mazmur 42 ini Mazmurnya Bani Korah. Anda tahu Korah? Orang yang dilaknat Tuhan. Nenek moyangnya maksudnya. Kalau Bani Korah berarti kan anak cucu keturunannya Korah. Nenek moyangnya itu dikutuk, dikubur Tuhan, hidup-hidup tanah terbelah. Label itu nempel, dimusuhin sama orang, dijauhin orang, dicibir orang, diremehkan orang, anak cucunya Korah. Nah lihat, Korah, Bani Korah, anak cucunya ngomong begini. Mazmur 42 ayat 6.
Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Korah ini ngomong sama siapa? Bukan ngomong sama orang. Nasehati siapa? Bukan nasehatin orang. Dia sedang menasehatin dirinya sendiri. Dia ngomong begini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku, kata Korah, akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dia kasih nasihat dirinya yang sedang tertekan jiwanya. Orang menghina dia, mana Allahmu? Oh, kamu ini keturunan orang terkutuk. Kamu ini anak cucunya orang durjana. Label itu nempel sama dia. Dihina-hina, dikucilkan, dijauhi orang. Mana Allahmu? Kamu susah gak ditolong. Apalagi orang dunia menghina dia, memfitnah dia. Ancur-ancuran babak belur dia. Namanya manusia lemah dong. Manusia itu rapuh. Tapi lihat, kenapa orang ini jadi kuat? Sampai berkata, aku akan bersyukur lagi kepada Tuhan. Karena dia kasih nasihat sama dirinya. Ini loh saudara sumber dasar ayatnya. Seperti gambar yang saya tunjukkan di Mazmur 426. Coba munculkan. Ini bayi memang, tapi ini kan gambaran kita kan. Itu seperti berkaca. Boleh Anda berkaca di depan kaca, ngomong sama dirimu. Anda kan lihat bayanganmu di depan kaca kan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Tunjuk dirimu. Kenapa kamu lemah, gelisah dalam dirimu? Anda bisa berkata, sekarang juga kamu mesti bangkit. Ngomong sama dirimu. Berharap kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Ngomong. Nah, kita tidak terbiasa. Nah, sekarang biasakan. Latih. Ada dasar ayatnya. Biar Roh Kudus yang bekerja. Kalau Tuhan perintahkan kita lewat firman, ya lakukan supaya kita kuat. Belajarlah pada bagian poin yang kedua adalah kasih nasihat sama diri kita sendiri. Di Alkitab ada banyak contoh. Mazmur 103 misalnya, ini kecil ayatnya ya. Tapi saya berharap Anda tetap kelihatan. Ini Mazmurnya Daud. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Saya baca beberapa ayat saja. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Kayaknya gambaran saya ini ya, Mazmur 103 kayaknya Daud. Ini gambaran saya mungkin, tafsiran saya gini. Kayaknya Daud sedang mimpin pujian WL gitu ya. Tapi lagi susah dia. Dia lagi terpuruk oleh masalah, pergumulannya berat. Nah waktu dia mau menyanyi memuji Tuhan. Kalau seorang worship leader memimpin pujian kan selalu memotivasi jemaat. Mari jemaat memuji Tuhan dengan sukacita. Mari umat Tuhan kita kasih sorak-sorai pujian terbaik buat Tuhan. Tapi seringkali kita lupa kan, waktu kita hadapi pergumulan, kita kasih kuat diri kita sendiri kan. Orang lain sukacita memuji Tuhan, bagaimana kita yang memimpin? Kita yang lagi memimpin ibadah, misalnya saya sedang dalam kesulitan yang berat, ada hadapi jalan buntu. Daud sepertinya ngadapin itu, makanya dia ajar nasihati dirinya berkata gini, pujilah Tuhan hai jiwaku, itu judulnya. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Lihat, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Karena rupanya biasanya orang kalau punya masalah kan susah kan memuji Tuhan. Yang ada lihat, aduh masalahku kok berat. Tapi Daud ingatin, nasihatin dirinya. Ketika dia mungkin semacam memimpin pujian. Hei jiwaku, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai segenap batinku. Apalagi pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Memotivasi, mendorong dirinya. Ayo memuji Tuhan, dia layak dipuji. Jangan lupakan segala kebaikannya. Kebaikan Tuhan yang kita alami, yang kita hitung, itu jadi motivator buat kita. Pendorong buat kita. Iya, aku harus memuji Tuhan. Ini nasihat buat dirinya. Jadi ada banyak hal. Pengalaman kita beda sama Daud. Kita kan punya pengalaman-pengalaman yang manis dengan Tuhan kan. Dalam ruangan hati kita, museum di hati kita. Anda mengoleksi banyak kan pertolongan-pertolongan Tuhan. Dalam museum hati kita, monumen hati kita, banyak kan Anda mengoleksi, menyimpan pertolongan yang indah. Berkat Tuhan yang luar biasa. Kesembuhan mujizat. Oh banyak banget dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Yang Anda koleksi, ingatin itu jiwamu. Tuhan itu baik loh. Tuhan menolong kamu. Ayo pujilah Tuhan. Dulu ditolong, sekarang pasti ditolong. Itu menasehati. Mari dan baca terus sampai di rumah sampai ayat yang kelima. Karena waktu kita terbatas. Ini jarang dilakukan. Tidak biasa dilakukan oleh orang Kristen. Oleh anak Tuhan, oleh hamba Tuhan. Sekarang disiplin belajar latihan. Ngomong sama diri sendiri. Saya mempraktekkan ayat ini.
Ya bukan hanya pada waktu menyembah, berbicara sama Roh Kudus. Tapi kadang saya ngomong sama batin sendiri dalam situasi struggle atau apapun juga. Ya bicara sama diri sendiri. Karena orang tidak selalu bisa datang kasih nasihat sama kita. Orang tidak punya setiap waktu, punya waktu anytime buat kita untuk kasih nasihat. Tapi yang selalu punya waktu setiap hari, setiap detik ngingatin diri kita ya diri kita sendiri. Jangan tunggu orang datang nolong saudara. Kasih nasihat, kasih doa sama saudara. Anda bisa berdoa juga untuk diri sendiri kok. Kasih nasihat diri sendiri. Supaya apa? Anda kuat. Dan ini firman yang mengajar. Nasihat kepada sesama. Dari sesama. Yang ketiga, nasihati dari diri sendiri. Ini saya pikir sumber yang ajaib. Ya, sumber yang ajaib. Seperti Sadrak Mesak Abednego, sekalipun Allah kami tidak menolong kami, tetap kami menyembah Tuhan kami. Itu kan seperti bicara pada dirinya sendiri. Dalam Anda catat saja ya, Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9. Tuhan juga ngomong sama Yosua 3 kali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berarti kan ngomong sama diri sendiri, masalah boleh banyak, tantangan boleh banyak. Hei, hatiku kamu mesti kuat, diriku kamu mesti kuat. Tuhan yang ngajari Yosua ketika sebelum masuk tanah Kanaan, Yosua kuatkan dan teguhkanlah hatimu loh. Ngomong sama hatimu, itu kata Tuhan. Saya tidak bisa bicara banyak di sini karena waktu terbatas. Yang ketiga, saya tunjukkan saja supaya Anda ngerti. Supaya kita berhikmat bijaksana masa depan hidup kita, kita butuh nasihat dari dalam. Dari siapa? Dari Tuhan. Ini ayatnya, terakhir selesai. Mazmur 16 ayat yang ke-7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat ya kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ada yang mengajari dari dalam. Siapa yang mengajari hati nurani kita dari dalam? Siapa yang memberi nasihat didikan dari dalam? Tuhan. Kolose 1:27 dikatakan, Christ in you the hope of glory. Kristus di dalam kamu adalah merupakan pengharapan akan kemuliaan. Ingat, Kristus yang hidup ada dalam diri kita. Dia hidup, dia bisa kasih nasihat. Dengarkan nasihatnya. Kita butuh kepekaan itu sih. Jadi untuk bijak, dengarkan nasihat dari sesama, lalu dengarkan nasihat dari apa? Ngomong sama diri, nasihati diri sendiri berdasarkan ayat-ayat firman Allah. Lalu kasih nasihat, dengar nasihat dari siapa? Dari Tuhan yang ada di dalam kita. Dia hidup, dia bisa menuntun, membimbing hidup kita dalam jalan kebenaran Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara hadapi masalah habis akal, itu artinya engkau mesti bangkit. Minta pertolongan Tuhan. Biar Tuhan tolong setiap kita. Mari kita berdoa, kita menyembah Tuhan saudara.